Assalamualaikum, jumpa lagi bersama Rumah Kasih Elvira. Kali ini di depan saya ada kakak cantik nih, namanya Kak Arli. Nah, Kak Arli mau sharing-sharing nih buat kawan-kawan yang belum tahu apa sih itu hipnoterapi dan manfaatnya apa sih. Nah, berhubung Kak Arli sudah merasakan manfaat dari hipnoterapi, dia mau sharing. Silakan Kak Arli. Menurut aku dari awal kesini tuh kayak udah mungkin rencana dari Allah mungkin ya, tiba-tiba nemu di FYP, terus habis itu booking, emang susah banget booking aja, waiting list sebulan kalau nggak salah waktu itu. Terus akhirnya datang ke sini ceritain tentang luka masa lalu waktu kecil. Terus dulu tuh beda banget waktu pertama kali datang dan setelah keluar dari sini tuh rasanya tuh beda banget. Pas datang tuh kayak beban berat, lesu, kayak kayak punya beban sendiri lah yang gak dirasain. Terus habis itu di hipnoterapi sama Kak Elvira, terus habis itu aku pas pulang juga kok aku kayak nggak diriku sendiri, kayak lebih tenang, terus lebih enteng juga ngerasain kehidupan sehari-hari. Terus habis itu juga kayak kok aku nggak pernah ngerasain sebahagia ini, terus nggak pernah ngerasain kayak kok bisa setenang ini gitu. Terus juga pembelajaran dari Kak Elvira, terus juga terapi-terapi, harus terapi pernapasan, terapi bikin jurnal, tips-tips dari Kak Elvira banyak banget yang aku lakuin. Itu pun benar-benar ngebantu, apalagi kalau misalnya lagi tantrum. Kan dulu kan namanya orang tua kan nggak ada yang namanya sekolah ya, kalau Kak Elvira bilang, jadi tidak ada sekolah menjadi orang tua. Jadi orang tua tuh ya bisa salah mendidik anak. Nah jadinya tuh kalau nggak diobatin nanti efeknya berjangka panjang. Kayak aku kemarin sebelum ini itu suka tantrum nggak jelas, terus kayak bingung gimana. Nah pas kesini tuh diajarin gimana cara menanganinya, lebih ikhlas bagaimana. Terus habis itu juga banyak sih yang perubahannya semenjak kesini. Iya, alhamdulillah ya Kak ya. Iya. Jadi Kak Arlin ini kebetulan banyak traumatiknya, terutama ketika masih kecil, sehingga efeknya sampai saat ini seperti itu. Dan tadinya juga kakak cemas ya, cemas berlebih ya, terus juga sering marah-marah ya, emosi semuanya ya, gitu. Terus sekarang juga alhamdulillah ya Kak ya, gitu. Kakak boleh sharing-sharing sama teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang belum atau ragu ya mau kesini. Terkadang kan mereka juga suka, apa sih nih hipnoterapi, kayak gimana sih ini, aku diapain nih. Oh ya Kak, satu lagi, boleh kakak sharing ke teman-teman kondisi hipnoterapi itu seperti apa sih gitu. Soalnya banyak yang salah paham, mereka pikir mereka akan tidur pingsan, bahkan ada yang ketakutan sampai nggak bangun. Nggak gitu. Hipnoterapi itu kan kita tuh ntar duduk di kursi panas, nggak kursi panas juga sih, kursi santai. Terus nanti Kak Elvira tuh masuk memberikan sugesti ya, nanti tiba-tiba ngerasa badan tuh yaudah relax aja, tapi itu kita tetap sadar. Cuman kalau misalnya kita mau gerakin tuh nggak bisa, karena kita udah kalau kayak gitu kenapa? Sudah masuk kondisi trans. Ya, sudah masuk itulah bahasanya, saya juga kurang paham. Tapi di situ kita sadar tapi kalau misalnya kita yang ngelawan, kita nggak mau, itu nggak bakal masuk. Jadi harus dari diri sendiri sih kalau misalnya mau sembuh. Sebenarnya kayak gini tuh demi kebaikan diri sendiri, bukan untuk orang lain. Karena nanti kalau misalnya nggak diobatin, kedepannya bisa pertama untuk diri sendiri capek, terus habis itu bisa juga ngelukain dan ngelukain orang lain juga. Takutnya ke pasangan, ke orang tua, ke anak, ataupun ke siapapun sekitar. Betul sekali. Kak Arlin dengan niat yang sangat baik, selain untuk memperbaiki dirinya, beliau juga ingin memutuskan rantai yang kebetulan tidak baik yang terjadi dari dirinya ya. Oke, Kak Arlin, sebelumnya kita ucapin makasih banyak ya, sudah percaya sekali dengan Rumah Kasih Elvira. Untuk teman-teman yang mau hipnoterapi, boleh daftar ke admin dan dibaca ya persyaratannya. Yaitu persyaratannya pertama, kalian harus terbuka gitu. Ketika kalian datang ke sini lalu kalian tidak bisa terbuka, nah itu akan mempengaruhi proses. Betul. Kedua, yakin
Yakin bukan berarti di sini menuhankan saya, bukan, tapi yakin, pasrah dengan atas apapun yang saya ucapkan, gitu. Dan ketiga, apa Karin? Apa ya? Apa ya? Saya. Iya, yakin, percaya, sudah ya. Oke. Dan pokoknya Tidak terpaksa. betul Dengan sekali. keinginan diri sendiri, Iya, benar. itu dia. Tidak terpaksa dengan keinginan sendiri, gitu. Terutama untuk kalian yang sudah beranjak dewasa, Ya, itu betul. harus sadar. Karena banyak di dunia ini orang yang tidak sadar kalau dia itu sakit. Seperti itu, karena sakit banyak ya, gitu. Macam-macamnya, semacam fobia aja itu sudah disebutnya penyakit mental ya. Iya, Kalau dari betul. kacamata hipnoterapi ya. Itu yang ringan. Bagaimana kalau misalkan emosinya tidak terkontrol, terus habit-habit negatif lainnya, gitu. Oke, untuk teman-teman, sahabat Rumah Kasih Elvira, kami tunggu kedatangannya. Jangan ragu ya. Bismillah. Bismillah, sembuh, semangat semuanya. Sama-sama kita menjadi jauh lebih baik. Iya, Oke? betul. Iya. Dadah. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Arin. Iya, makasih, Kak.